Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran di kelas IPA. Coba perhatikan di depan saya ada apa ini? Ini adalah alat untuk melihat benda-benda yang bersifat mikroskopis, yaitu mikroskop. Sebelum kalian praktikum di laboratorium dengan menggunakan mikroskop, kita pelajari dulu kali ini bagian-bagian dari mikroskop dan bagaimana cara penggunaannya yang benar. Coba perhatikan bagian-bagian dari mikroskop ini. Ini adalah lensa okuler. Terletak di atas tabung mikroskop dan berhubungan langsung dengan mata pengamat yang fungsinya untuk memperbesar bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa objektif. Berikut adalah tabung mikroskop. Berfungsi mengatur fokus objek yang sedang diamati. Tabung mikroskop dapat dinaikkan dan diturunkan. Ini adalah pengatur atau pengarah kasar, atau yang disebut makrometer. Berfungsi untuk mengatur kedudukan lensa objektif dan mencari fokus bayangan objek secara cepat, sehingga tabung mikroskop dapat dinaikkan dan diturunkan secara cepat. Coba perhatikan ini, bisa diputar sehingga tabung mikroskop naik dan diputar turun. Berikut adalah yang ini, adalah pengatur fokus halus atau yang disebut mikrometer. Berfungsi untuk mengatur kedudukan lensa objektif dan memfokuskan bayangan objek secara lambat, sehingga tabung mikroskop dapat dinaikkan dan diturunkan juga secara halus dan lambat. Kemudian yang ini adalah revolver. Bagian ini terletak di bagian bawah tabung mikroskop. Berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan, sehingga ini dapat diputar untuk memilih lensa objektif yang diinginkan. Kemudian ini adalah lensa objektif. Berfungsi menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang akan diamati. Lensa objektif biasanya terdiri dari 3, dari perbesaran lemah 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Kemudian ini adalah lengan mikroskop. Berfungsi untuk memegang mikroskop. Lengan mikroskop ini dapat ditegakkan ataupun dapat ditenggukkan. Ini adalah meja preparat. Berfungsi meletakkan objek atau preparat yang akan diamati, dan di bagian tengahnya terdapat lubang untuk dilewati sinar atau cahaya. Dan pada meja preparat ini dilengkapi dengan penjepit preparat atau penjepit objek gelas. Berfungsi untuk menjepit objek atau preparat di atas meja preparat agar tidak bergeser pada saat diamati. Berikut adalah diafragma. Ini diafragma. Berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mikroskop. Kemudian cermin. Cermin berfungsi memberikan dan mengarahkan cahaya dari sumber cahaya ke dalam mikroskop. Di sini ada 2 cermin, yaitu cermin cekung dan cermin datar. Cermin cekung digunakan pada saat cahaya lemah dan cermin datar digunakan pada saat cahaya kuat. Berikutnya adalah kaki mikroskop. Berfungsi menopang dan menjaga kedudukan mikroskop agar dapat berdiri dengan baik di atas meja. Nah, itu tadi bagian-bagian dari mikroskop. Mari kita pelajari selanjutnya tentang bagaimana cara menggunakan mikroskop dengan benar. Kalau kalian mengambil mikroskop dari tempat penyimpanan, maka cara pengambilan yang benar adalah sebagai berikut. Kamu pegang
bagian lengan mikroskop dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri memegang bagian alas mikroskop atau kaki mikroskop. Kemudian letakkan mikroskop di atas meja yang sesuai dengan arah cahaya matahari atau sumber cahaya. Berikut, tentukan lensa okuler yang akan diinginkan perbesaran berapa. Dan ini sudah saya pasang. Perbesaran lensa okuler adalah 10 kali. Kemudian dipasang. Berikutnya adalah atur cermin agar mendapatkan cahaya yang cukup dengan cara melihat melalui lensa okuler sampai menghasilkan lapang pandang. Kalau sudah terlihat lapang pandang, maka kita siapkan preparat yang akan diamati. Preparat bisa sudah dalam bentuk preparat awetan atau sudah dikeringkan, dan juga bisa membuat preparat sendiri atau yang disebut preparat basah dengan menggunakan gelas objek, kemudian objek yang mau diamati. Sebagai contoh, misalnya di sini objek yang kita amati adalah penampang melintang batang bayam, maka kita harus melakukan mengiris tipis dengan menggunakan pisau atau silet secara melintang. Begini, diiris tipis, objeknya diletakkan di meja objek, kemudian ditetesi sedikit air, kemudian ditutup dengan deck glass, letakkan posisi miring 45 derajat supaya tidak terdapat gelembung udara. Ditutupkan, kemudian preparat diletakkan di atas meja preparat. Dipastikan objek terletak pada tengah-tengah lubang meja preparat. Kalau kita mau mengamati bentuk sel bawang merah, ambil bawang merah, kupas kulitnya yang kering dibuang, kemudian sayat tipis bagian daun bawang merah, kemudian letakkan di gelas objek. Kemudian seperti tadi, ditetesi air sedikit, kemudian ditutup dengan deck glass. Miringkan 45 derajat, langsung ditutup. Kemudian baru diamati. Langkah selanjutnya, aturlah fokus dengan memutar pemutar kasar sambil melihat objek melalui lensa okuler. Ini dapat diputar naik dulu, kemudian diturunkan sampai terlihat jelas. Dan jangan sampai lensa objektif ini menyentuh objek glass. Jadi hati-hati dalam memutar lensa okuler ke bawah. Jadi pelan-pelan. Kalau sudah kelihatan, kemudian dijepit dengan penjepit. Untuk lebih jelasnya lagi, kita putar dengan menggunakan pemutar halus ini, supaya mendapat objek yang lebih jelas lagi. Nah, berapa perbesaran benda yang kita lihat? Berapa kali, maka kita bisa mengalihkan antara perbesaran pada lensa okuler dengan lensa objektif. Di sini 10 kali kali 10 kali. Jadi bayangan benda diperbesar menjadi 100 kali. Itu tadi kalau kita mengamati dengan menggunakan preparat basah. Preparat kering langsung saja. Preparat kering yang sudah jadi, misalnya ini adalah
penampang melintang batang dikotil. Langsung kita letakkan pada meja preparat. Objeknya dipaskan pada lubang di meja preparat. Seperti tadi, atur fokus dengan menggunakan pemutar kasar. Dinaikkan dulu, kemudian diturunkan sambil melihat pada lensa okuler bagaimana bayangannya, sudah nampak jelas atau belum. Nah, kalau sudah dicepet, kemudian untuk melihat lebih jelas lagi, diputar bagian pengatur yang kecil atau mikrometer, supaya sel-selnya bisa terlihat jelas. Itu tadi cara penggunaan mikroskop dengan benar. Nah, setelah selesai menggunakan mikroskop, kemudian preparatnya diambil, bersihkan mikroskop, kemudian dikembalikan ke tempat penyimpanan dengan cara yang benar seperti tadi. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian mikroskop dan cara penggunaannya. Besok kalau kalian praktikum di laboratorium bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.